Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi khaliqil anam wa syarikil halal wal haram, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil izzil muhajjalin wal qadiri man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi alladhina tahharahumullahu tadhhira min rizqi wa sahbihi mujahidin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Jihad, abang-abang sekalian, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan kajian rutin kita mengaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang thaharah atau bersuci. Bersuci ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Bersuci dari najis ini membersihkan sesuatu yang terkena najis atau membersihkan sesuatu yang merupakan tempat keluarnya najis. Karenanya pada pembahasan berikut ini kita akan bicara sesuai dengan tema kitab atau dengan bahasan kitab. Kita akan berbicara tentang bab pasal yang menerangkan tentang cara-cara kita istinja. Istinja itu bahasa kitanya cebok. Tahu cebok bang? Istinja, belajar biar benar ceboknya. Jangan ceboknya belum benar tapi udah demo aja, udah ya kemana-mana jihad tapi ceboknya belum benar. Biar benar ceboknya dibenerin dulu, wudunya dibenerin. Ini ada pada pasal syurutu ajza'il hajar. Itu yang saya tandakan kemarin, yang saya beri tanda pasal syurutu ajza'il hajar. Betul ya? Nggak pegang Bang. Betul. Syurutu itu ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin. Ini sebuah fasal syarat-syarat bolehnya batu untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Thamaniyatun, ada 8 syarat. Ayyakuna bi thalathati ahjarin, hendalah batu itu ada merupakan 3 buah batu atau 3 batu. Wa yanqa al mahallu, yang kedua hendalah bersih tempatnya. Wala yajifan najisu, dan hendaknya tidak kering najisnya. Wala yantaqila, dan tidak berpindah najisnya. Wala yatra'a alaihi akharu, dan tidak sampai, tidak datang kepada najis itu najis yang lain. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak melampaui, najis itu tidak melampaui safhah dan hasyafahnya. Wala yusibahu ma'un, dan tidak menimpa najis air, dan tidak ada air yang menimpa najisnya. Wa yakunal ahjaru tahiratan, dan hendalah batunya batu yang suci. Istinja atau cebok, kita kenal cebok menggunakan air. Ini yang biasa digunakan oleh kita orang Indonesia, karena memang di Indonesia air banyak air. Saking banyaknya air ya kadang-kadang kebanjiran, banyak banget, dan tidak khawatir kalau sampai kekurangan air. Dalam kondisi tidak ada air, maka ada alat pengganti atau alat yang bisa
untuk membersihkan najis. Yang dimaksud dengan membersihkan najis di sini istinja, tapi ini boleh digunakan untuk cebok. Apa yang dimaksud alat yang dimaksud di sini? Alat yang dimaksud di sini adalah batu. Batu boleh digunakan sebagai alat cebok atau istinja. Istinja bil hajar atau istihjar kadang-kadang sebutannya. Menggunakan batu untuk cebok, dan ini tidak sembarangan, artinya harus memenuhi beberapa syarat yang tadi sudah kita baca. Syaratnya ada 8 syarat. Kalau kita mau istinja, kita mau cebok menggunakan batu, maka syaratnya ada 8. Yang pertama, hendaknya tempatnya ini adalah tempat wa ayyan qa wa hadha huwa syartu tsani wa ayyan qal mahal. Yang pertama dulu. Yang pertama tadi thalathati ahjar. Hendaknya menggunakan 3 batu. Jadi tidak cukup hanya dengan 1 batu, harus 3 kali usapan. 3 batu. Beda dengan air. Saudara, kalau air 1 kali saja cukup, asal memang sudah yakin najis hilang. Diguyur 1 kali waktu cebok boleh, tapi sunnahnya memang 3 kali. Tapi kalau batu ini digunakan untuk istinja, digunakan untuk cebok, maka batu ini harus batu digunakan dengan 3 buah batu atau 3 sisi. Nah, 3 batu di sini pengertiannya tidak harus dengan 3 batu. Contoh misalnya ada 1 batu, batu kedua, batu ketiga. Tidak harus seperti itu. Boleh menggunakan 1 batu tapi digunakan 3 sisi yang berbeda. Contoh misalnya apa ya yang buat contoh? Mana sih aqua? Aku yang mau jajab. Sebutnya coba pinjam aja. Nih. Boleh 3 batu seperti ini. 1, 2, 3. Batu pertama udah kita pakai, batu kedua kita pakai, batu ketiga kita pakai, boleh. Atau cukup 1 batu aja. Cukup 1 batu tapi digunakan sisi yang berbeda. Sisi yang pertama kita gunakan buat usap di sebelah sini. Kemudian setelah itu ganti sisi yang lain yang enggak kena najis. Ganti sisi yang lain yang tidak terkena najis sampai 3 kali. Jadi memang syaratnya harus 3 batu ini. 3 batu pengertiannya dia menggunakan 3 batu ini dalam pengertian boleh 3 batu atau boleh 1 batu tapi dengan sisi yang berbeda, 3 sisi yang berbeda. Jadi syarat yang pertama ini harus thalathata ahjar, harus ada 3 batu. Kemudian yang kedua, wa ayyan qa al mahallu. Di situ artinya apa, Bang Batur? Ayyan qa apa? Kan tadi kan syarat yang pertama apa? 3 batu ya. Terus yang syarat yang kedua? Ayyan qa al mahallu, atau bersih tempatnya. Maksudnya 3 batu itu bisa membersihkan najis. Wa ayya bisa juga wa ay yunaqi al mahalla. Bacanya bisa gitu juga. Hendaknya batu tadi itu bisa membersihkan tempatnya. Batunya harus batu yang punya sifat menyerap, yang punya sifat mengeringkan tempat najis. Tempatnya bisa jadi kering sebab batu itu. Ayyan qal mahallu ayyunaqiyal mahalla. Ini hendaklah saat penggunaan batu, maka batunya ini batu yang sifatnya nyerap, batu yang sifatnya ini bisa menghilangkan najis. Kalau yang tidak bisa, maka tidak boleh. Ayyan qal mahallu, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga. Yang ketiga, hendaknya najisnya belum kering. Kalau najisnya sudah kering, maka tidak bisa istinja dengan batu, harus dengan air. Jadi istinja dengan batu ini harus segera. Karenanya kalau kita istihjar atau istinja dengan batu, antara contoh ini ya, contoh buang air kecil dengan buang air besar, maka yang disunnahkan kalau dengan batu, maka yang disunnahkan hendaklah basuh bagian yang tempat keluarnya air kecil dulu. Jadi
bagian pipisnya dulu. Setelah itu bagian yang buang air besar dulu. Jadi bagian pantatnya dulu. Setelah itu baru bagian pipisnya. Karena yang lebih cepat kering itu adalah yang bagian pantat. Karena kalau udah kering maka nggak boleh pakai batu lagi. Kalau udah kering maka dia harus pakai air. Nah tadi syarat yang kedua tadi, hendaknya batu itu batu yang bisa menghilangkan najis atau bisa membersihkan tempatnya. Ada sifat-sifat batu yang seperti itu atau benda yang punya sifat batu. Ada benda yang punya sifat batu, artinya punya sifat batu di sini, dia mengangkat kotoran dan juga menghilangkan kotoran sebagaimana batu. Nah, sebagian ulama ini sudah ada yang mengadakan pembahasan ini, mengatakan bahwa termasuk benda yang punya sifat batu adalah tisu. Tisu itu boleh buat istinja. Ini tisu begini, kalau ini mau kecakapan. Biasanya ada yang buat ini, yang buat di toilet ya. Tapi yang buat yang bulat, karena yang bulat buat di pecel lele juga ada sih. Kadang-kadang buat macam-macam, dapurnya itu tisu, tergantung penggunaannya. Nah, tisu yang seperti ini punya sifat batu, maka sudah memenuhi syarat. Kalau kita pakai tisu, tisunya harus 3 lembar atau tisunya dengan 3 sisi yang berbeda. Yang aman mah 3 lembar, karena kalau tisunya kecil-kecil itu pasti dia merembes dan kena bagian yang lainnya. Jadi harus 3 tisu, 3 lembar tisu. Lembaran pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Ini sudah memenuhi syarat-syarat yang kedua ini. Jadi bisa membersihkan tempatnya. Syarat yang pertama harus dengan 3 batu. Syarat yang kedua bisa membersihkan tempat najisnya. Syarat yang ketiga, najisnya belum kering. Kalau najisnya sudah kering maka tidak boleh lagi istinja dengan batu. Harus dengan air. Gak bisa lagi istinja dengan tisu. Harus dengan air. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya yang keempat, najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya. Kalau najisnya berpindah dari tempat keluar, maka tidak bisa lagi dibersihkan dengan batu. Pipis misalnya, Bang Fatur pipis, nyiprat ke dengkul, maka yang di dengkul udah nggak bisa pakai batu. Yang di dengkul wajib pakai air. Jadi hanya bisa membersihkan di tempat keluarnya najis itu saja, tidak boleh berpindah. Misalnya buang air, kemudian kena bagian lain, kena kaki, telapak kaki orang lagi yang kena. Maka bersihnya pakai apa? Wajib pakai air, sama dikasih ganti rugi. Maaf ya bang, nyiprat jadi kena kaki abang. Jadinya pindah ini sudah tidak memenuhi syarat. Najisnya tidak boleh berpindah, najisnya harus di tempat asalnya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, tidak terkena najis lain. Najis yang masih ada di tempatnya ini tidak terkena najis lain. Kalau sudah kedatangan najis lain, maka tidak boleh lagi pakai batu, harus pakai air. Ada orang pipis, anak laki-laki misalnya, kemudian lagi dia pipis, nggak sengaja kejatuhan tai cicak, pas banget di tempat keluarnya itu namanya ada najis baru yang datang. Kalau ada najis baru yang datang, najis lain yang bukan asalnya dari situ, maka udah nggak bisa lagi pakai batu, harus pakai air. Lagi pipis, kemudian di sebelahnya, di sebelah pipis itu memang ada luka, di sebelah bagian kemaluannya memang ada luka. Nah kemudian keluar darah kan najis. Itu berarti ada najis lain yang datang ke najis itu, tidak boleh pakai tisu lagi, harus pakai air. Ini yang maksud dari la yatra alaihi akharu, tidak boleh ada najis lain yang datang kepada najis asal tadi. Kemudian syarat berikutnya, najisnya tidak melewati sofhah dan hasyafah. Ada istilah sofhah, ada istilah hasyafah. Ini istilah atau bagian-bagian yang ada di organ kelamin. Ini suara luar atau suara dalam? Panjang. Suara dalam ya.
Jadi sofah itu, maaf, sofah itu kemaluannya perempuan. Itu bagian yang luarnya itu namanya sofah. Jadi bagian yang sebelum dia jongkok kelihatan itu namanya sofah. Tapi kalau udah jongkok kemudian kelihatan anak perempuan pipis, itu kelihatan ini belum pernah kawin ya? Belum. Ya, susah bayanginnya ya. Ya belum pernah lihat. Kalau belum jongkok kelihatan, nah itu namanya sofah. Kalau udah jongkok biasanya kelihatan bagian lebih dalam, dan ini namanya dalamnya farji. Yang dimaksud dengan sofah ini bagian luarnya. Najisnya tidak melampaui sofah. Kalau najisnya sudah melampaui sofah sudah melampaui bagian luar dari kemaluan perempuan itu, jadi udah keceret-ceretan kemana-mana, udah nyampe selangkangan misalnya, maka tidak bisa pakai batu lagi, harus pakai air. Jadi tidak melampaui bagian itu, bagian sofah. Ada sofah, ada hasyafah. Kalau hasyafah ini bagian yang ada di kemaluan laki-laki. Hasyafah ini helm. Tahu helm Pak? Iya, bagian helmnya. Jadi bukan batangnya tapi helmnya. Najisnya tidak melampaui helm itu. Kalau najisnya sudah melampaui helm, udah sampai ke batangnya misalnya, tidak boleh pakai batu, wajib pakai air. Bisa ya dibayangin ya? Kalau susah saya kasih waktu 3 menit buat bayangin. Jadi nggak boleh melampaui hasyafah. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu kepalanya ini, kepala helmnya. Hasyafah ini kepala yang ada pada kemaluan laki-laki. Najisnya tidak boleh melampaui hasyafah, najisnya tidak boleh melampaui sofah. Kalau sudah melampaui hasyafah dan sofah, maka wajib pakai air. Kan itu nggak pindah, Ustaz, cuma bleber. Nah itu yang lagi dibahas. Kalau pindah itu istilah yang sebelumnya tadi. Najis tidak berpindah dari tempatnya. Misalnya pindah ke dengkul, nyiprat, atau pindah ke telapak kaki, nyiprat. Nah kalau ini nggak pindah, cuma bleber. Nah kalau bleber sudah melebihi hasyafah atau sofah, maka wajib pakai air, udah nggak boleh lagi pakai batu. Ini syarat yang ke-5 ya. Kemudian yang ke-6 apa yang ke-7? Yang ke-7, najis itu tidak terkena air, wala yusibahu ma'un. Kalau najisnya sudah terkena air, maka sekalian aja pakai air. Jadi wala yusibahu ma'un, najisnya tidak boleh terkena air. Karenanya sunnah, bagusnya kalau kita mau istinja, bagusnya andai ada 2 alat yang bisa kita gunakan, ya bisa pakai batu juga, bisa pakai air juga, maka dahulukan batu dulu, habis batu baru air. Karena kalau udah pakai air, udah nggak boleh pakai batu lagi. Kalau awalnya sudah pakai air, tidak boleh pakai batu lagi karena najisnya sudah kena air. Ini contoh yang bisa diambil pertama. Contoh yang kedua, bukan air istinja, tapi airnya air jatuh dari atas misalnya. Dia kencing, malah lagi hujan, tampias kena najis yang ada di tempat keluarnya, ini kena air hujan, maka sekalian aja langsung dari talang cebongnya. Nggak usah pakai batu karena tidak memenuhi syarat, karena dia sudah terkena air. Kemudian berikutnya yang ke-8, syaratnya istinja, batunya harus batu yang suci. Tidak boleh batu yang sudah digunakan untuk bersuci, sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ada batu bekas pakai temannya, jangan, karena batu najis. Atau ada batunya batu empedu atau batu ginjal. Kan batu juga tuh ya, itu keluarnya ya keluar dari tempat yang najis, nggak bisa buat pakai istinja. Nggak boleh pakai batu yang najis, harus pakai batu yang suci. Tambahan lagi, para ulama menjelaskan batunya tidak boleh batu yang dimuliakan, nggak boleh batu yang memang dimuliakan atau yang berharga. Istinja pakai diamond, batu bukan Pak? Permata kan batu, atau
pakai bacan. Bacan mahal kan sekarang. Cincadi itu yang pernah jual sampai 40 juta bacan. Itu kan batu yang dimuliakan. Sini bang, saya bayarin 40 juta buat apa? Buat cebok. Lah bisa diomelin sama yang punya. Itu batu yang dimuliakan. Hendaknya jangan menggunakan batu yang dimuliakan. Nggak boleh. Jadi batunya batu biasa aja, batu koral, ya, atau batu kali yang kecil-kecil maksudnya. Itu bisa digunakan istinja. Jangan batu yang dimuliakan. Dan juga batu apung. Oh, batu karang ya, asal jangan bahaya aja. Ya, batu karang atau batu apung ya. Jangan, itu bahaya. Pada baret nanti. Batu rel bisa begitu, batu rel. Itu bisa. Batu rel koral. Koral itu bisa, batu rel. Batu rel. Jangan juga pakai, ada yang sifatnya mirip dengan batu dan dia bisa menghilangkan juga, tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh kita pakai tulang. Jangan pakai tulang, karena tulang itu makanannya jin. Kasihan, dia pengen makan pakai cebok sama kita. Tulang itu makanannya jin. Iya. Sebagian ajaran-ajaran Islam ini mengajarkan kita jangan kita buang air kecil atau buang air besar di lubang, karena di lubang itu kemungkinan ada binatang. Itu rahmahnya Islam kepada makhluk-makhluk lain. Atau alasannya jangan juga di lubang karena mungkin di situ ada jin juga. Jangan, kasihan. Kalau dia lagi pada kongko sama teman-temannya dikencingin sama kita. Ya bagus kalau nggak ngelawan, kalau ngelawan sambel. Ya. Pernah ya? Iya, sampai tempelan di rumah nggak hilang-hilang itu. Biasanya kalau ilmunya kurang tinggi ketempelan. Tapi kalau ilmunya rada tinggi nggak berani, jin juga susah nempelinnya. Nempelin yang ditempelin cincadi nggak berani dia. Ada juga jin ketempelan cincadi. Ini cara-cara istinja dengan batu. Batu kapur bisa. Batu kapur bisa, dia punya sifat ketiga. Tapi panas ya, panas. Bisa ya, boleh. Bisa, boleh juga itu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Ini sebuah pasal, fardu-fardunya wudu sittatun. Masuklah kita pada pembahasan mengangkat hadas. Kalau tadi toharoh membersihkan najis, sekarang toharoh yang berikutnya mengangkat hadas. Saya sampaikan di awal tadi, bersuci atau toharoh ada kalanya bersuci dari najis seperti istinja tadi. Ada kalanya bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ini seperti wudu, ini bersuci dari hadas. Kita masuk pembahasan kepada fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu kadang-kala disebut sebagai rukun-rukunnya wudu. Sittatun, ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama niat. Atsani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh muka. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini, yang ketiga membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini, beserta dua sikutnya. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Al-khamisu, kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki beserta mata kaki. As-sadisu at-tartibu, yang keenam at-tartibu, tartib atau urut. Fardu wudu ada 6. Fardu ini artinya sesuatu yang wajib kita laksanakan, yang kalau ditinggalkan tidak sah satu ibadah, itu fardu. Fardunya sholat ada 13, diantaranya Fatihah. Maka ada orang sholat meskipun suratnya Al-Baqarah sampai 283, kalau nggak baca Fatihah kagak sah. Karena yang fardu adalah Fatihah, bukan surat. Ada orang puasa. Ada orang puasanya cakep banget pokoknya, tapi nggak niat, maka tidak sah, karena niat adalah fardu. Jadi fardu itu sesuatu yang wajib dilaksanakan, yang jika ditinggalkan maka ibadah tidak sah. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat. Niat ini bahasa hati atau maksud hati. Niat adalah maksud hati
untuk melaksanakan ibadah yang dilaksanakan pada saat awal ibadah. Harus ada maksud hati ini. Dalam Islam, amalan-amalan disebut dengan amalan badan, seperti sholat atau wudhu amalan badan. Tapi di samping amalan badan ada yang harus digerakkan juga, yaitu hati. Kalau dia hanya sekedar amalan badan, perbuatan badan saja, tapi tanpa ada maksud hati, maka tidak jadi ibadah. Gambaran wudhu misalnya, cuci muka, itu kan sama kayak orang rauk, kayak orang pengen adem-ademan, muka lagi lengket banget, muka lagi kayaknya lagi gak enak banget, gerah, cuci muka aja, kan sama aja gitu. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain kita pakai niat. Niat ini penting karena niat adalah sesuatu yang membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Sama aja waktu kita mandi, itu kan sama bentuknya kayak mandi biasa. Mandi, ada mandi karena badannya bau, ada mandi karena gerah banget, ada mandi cuma karena ini, cuma emang rutinitas, emang wajib mandi. Ada mandi yang mandi ibadah. Mandi ibadah yang bagaimana? Yang ada niatnya. Mandi sunnah Jumat, atau mandi sunnah hari raya, atau mandi wajib. Itu ada niatnya semuanya. Bentuknya sama seperti perbuatan mandi biasa. Wudhu juga demikian. Wudhu itu bentuknya sama, kayak orang cuci muka biasa, kayak orang cuci tangan biasa. Cuma ada niat di awal. Niat ini yang membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Minumnya orang ngaji sama minum orang yang enggak ngaji itu sama bentuknya. Bentuknya sama. Minum yang gimana sih, mau dilagu-laguin dia tetap begitu. Diangkat botolnya atau diangkat gelasnya, tempelin ke bibir, kemudian ditenggak, ditelan, kan begitu semua orang minum. Atau kalau pakai sedotan, ya disedot, ditelan. Semuanya bentuk, mau orang Islam ke mau orang kafir kan sama begitu bentuknya minum. Bentuknya sama, cuma yang membedakan orang yang ngaji pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah nggak kalau gitu? Jadi ibadah. Ini niat penting, niat atau maksud hati. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dengan nama Allah, dengan nama ini maksudnya kita minum ya karena Allah. Ini udah niat, udah bahasa hati, udah maksud hati, maka jadilah niat itu meresmikan perbuatan kita sebagai perbuatan ibadah. Ada pahalanya di sisi Allah, itu ada ganjarannya. Wudu juga rukun yang pertama, sebagaimana ibadah, semua ibadah rukun yang pertama adalah niat di awal. Yang kedua, membasuh wajah. Wajah harus terbasuh semuanya. Yang dimaksud dengan membasuh adalah mengalirkan air atau mengguyurkan air sampai rata ke seluruh anggota yang dimaksud, seluruh anggota wudhu. Kalau muka, anggota wudhu yang dimaksud, maka batasan muka dari atas ke bawah, ini tempat tumbuhnya rambut, ini batasannya muka. Pokoknya tempat tumbuhnya rambut, ini namanya muka ke bawah. Kalau yang rambutnya bukan muka. Jadi tempat tumbuhnya mukanya mana? Mulai dari sini batas tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, sampai di bawah janggut, di bawah dagu. Nah ini muka. Jadi ini harus tersentuh semuanya, harus terbasuh atau terguyur air. Jadi air sampai di situ. Ini dari atas ke bawah. Sini juga nih batas tumbuhnya rambut. Nah adapun dari samping batas muka, mana tuh muka yang harus dibasuh? Ini apa namanya? Kalau bahasa Arabnya somakhoini. Somakhoini ini anak telinga, kalau namanya anak telinga ini harus terbasuh dari sini sampai sini. Ini semua harus dibasuh. Jadi singkatnya semua ini bagian dari muka, ini harus dibasuh. Ghuslul wajhi ini maksudnya membasuh seluruh muka. Dan semua yang ada di muka harus dibasuh. Alis ada di mana Bu alis? Alis ada di muka apa di ketek? Muka, wajib dibasuh atau kena air. Kemudian bulu mata di mana Bang Ade bulu mata? Di muka apa di ini? Sikut bulu mata. Di muka. Berarti bulu mata bagian dari muka wajib dibasuh semua.
bulu mata, kemudian alis, ada yang pakai bulu mata palsu, itu harus kena juga bulu mata aslinya. Jadi harus terbasuh air, harus terguyur air. Terbasuh air di sini maksudnya air mengalir atau air sampai ke bagian-bagian yang dituju. Membasuh muka semuanya harus terbasuh. Kalau ada bulu-bulu, ada yang tumbuh, rambut-rambut yang tumbuh di muka, maka itu wajib terbasuh juga. Wajib terbasuh juga yang kumisnya baplang. Ada nggak teman kumisnya baplang? Itu harus terbasuh semuanya. Terbasuh kumisnya, terbasuh juga dalam kumisnya harus terbasuh juga. Kadang ada orang yang bewoknya segini ya, bewok sampai sini nih, ada rambutnya, itu juga wajib terbasuh semuanya. Rambut atau bulunya terbasuh, bagian kulitnya juga harus terbasuh. Lain dengan jenggot, lain dengan rambut yang tumbuh di dagu. Yang tumbuh di dagu namanya apa? Jenggot. Kalau rambut yang tumbuh di dagu, ini kan sunnah Rasul. Ini ada keringanan. Orang yang punya jenggot itu ada yang di dagu. Dagu itu bagian muka, wajib basuh. Bulunya wajib basuh, kulitnya tempat tumbuh bulu, yaitu kulitnya dagu, wajib basuh air juga, wajib kena air. Cuma karena itu sunnah Rasulullah, maka ada keringanan. Keringanannya cuma buat orang laki-laki yang jenggotnya lebat. Untuk orang laki-laki yang jenggotnya tebal, maka boleh yang terbasuh hanya jenggotnya saja, gak usah sampai kulit. Untuk yang jenggotnya tebal, pernah lihat orang jenggotnya tebal ya? Tebal banget. Maka yang wajib terbasuh ya bagian jenggotnya aja, gak perlu sampai kulitnya dagu, gak apa-apa, gak terbasuh air, gak terkena air, gak apa-apa. Ini untuk laki-laki yang jenggotnya tebal. Cuma kalau jenggotnya tipis, justru wajib kena semuanya. Wajib kena kulit dagunya harus kena. Makanya saya nggak mau melihara jenggot. Soalnya saya kalau saya pelihara cuma 7 apa. Jadi nggak bagus. Udah gitu 7 jadi wajib, jadi ngalang-ngalangin wudu. Kalau wudu lalunya harus digini-giniin. Yang ada yang 7, ada bang jajam paling 12 ya, 12 lembar paling. Yang enggak tebel jenggotnya, yang tidak tebel jenggotnya justru harus terbasuh semua. Jenggotnya itu terbasuh, tempat tumbuh jenggot, kulit dagunya juga wajib terbasuh juga. Karena dagu, begitu juga yang tumbuh di atas dagu, jenggot, ini termasuk anggota muka, anggota bagian dari muka, maka dia wajib terbasuh. Karena masbul ghusl wajib, membasuh muka itu maksudnya membasuh semua yang ada di muka. Yang ketiga, membasuh 2 tangan hingga membasuh 2 tangan beserta 2 lutut dan 2 sikut. Ada redaksi lain, kitab lain menyebutkan ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, pakainya ilal. Jadi membasuh 2 tangan sampai sikut. Kalau di sini membasuh 2 tangan hingga beserta sikut. Artinya beserta sikut atau hingga sikut, maka sikut harus kena juga air. Harus kena air. Gambarnya kayak begini gambarannya. Kalau kita basuh, ya, kalau kita basuh tangan kanan misalnya, tangan kanan kita basuh, sunnahnya memang dimulai dari sini. Kalau kita basuh sunnahnya dari ujung tangan baru ke sini. Kalau misalnya pakai keran juga nggak apa-apa, yang penting ini dulu, dan ya sambil digosok-gosok. Nah ini harus kena nih, supaya yakin benar-benar sikut kena, maka kita lebihin sini. Supaya yakin bahwa sikut termasuk yang dibasuh, termasuk yang terkena air, karena wajib mengikutkan sikut. Jadi abang-abang hati-hati nih kalau wudu harus hati-hati dan harus benar-benar kena. Kalau pakai lengan panjang ya harus diginiin memang. Ya kalau di rumah ya pakai lengan pendek malah lebih gampang, atau pakai singlet, pakai ini nggak pakai baju, ya jangan pakai baju aja. Bagusnya pakai baju karena ini ibadah. Nah, di
benar-benar sampai ini sikutnya terkena. Karena membasuh dua tangan beserta sikut, artinya sikut juga wajib dibasuh. Supaya yakin sikut itu terbasuh, lebihkan sampai di sini, lebihkan sampai di atas sikut. Begitu juga tangan kiri ini dibasuh, basuhannya ini airnya ini sampai kena ke sikutnya. Jadi sikutnya itu harus benar-benar terkena air, ikut terkena air. Ada orang misalnya dia tangannya ada jari tapi jarinya lebih, jarinya misalnya 6, maka jari yang lebih itu juga termasuk bagian tangan dia, wajib dibasuh juga. Jangan terus mentang-mentang kan 5, yang satu nggak saya basuh lah, jangan, wajib dibasuh juga. Ada daging, sebenarnya daging tubuh kan bukan dari bagian tangan dia sebenarnya, tapi bagian tangan yang memang baru tumbuh begitu aja, maka wajib dibasuh juga karena itu bagian dari tangan. Kemudian yang berikutnya mengusap bagi sebagian kepala. Dalam bahasa Arab itu ada kata goslu, ada kata mashu. Kalau goslu ini membasuh, kalau mashu mengusap. Memang redaksinya dari Al-Quran seperti itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Jadi ada kata imsahu, ada kata igsilu, ada kata ghusl artinya membasuh, ada kata masah. Masah ini artinya mengusap. Emang bedanya apa Ustaz? Membasuh apa mengusap? Kalau membasuh ada air yang mengalir kepada anggota wudu. Tapi kalau mengusap tidak harus ada air yang mengalir. Tapi tetap ada airnya, cuma nggak mengalir. Mengusap kepala itu asal tangan kita basah, udah cukup begini, udah cukup. Asal tangan basah. Nah kalau membasuh kepala ini kita guyurin, namanya membasuh. Nah itu bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh ada air yang mengalir, sebagaimana di tangan membasuh, di muka membasuh, tapi di kepala bukan membasuh kepala, mengusap kepala. Jadi cukup syarat tangan basah, kemudian kita kenakan ke sebagian kepala kita, maka itu sudah cukup sebagai fardunya wudu. Dia jadi mengusap, bukan membasuh. Mengusap sebagian kepala. Nah, saudara sekalian, syai'in minar ra'si di sini artinya cukup sebagian aja. Boleh kepala bagian depan sini, boleh bagian belakang, boleh bagian samping, pokoknya sebagian aja. Ini sudah memenuhi fardu atau memenuhi sahnya wudu, maka boleh sebagian saja. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan sebagian saja. Walaupun ada madhab lain, madhab Imam Malik ini mewajibkan semuanya diusap, semuanya kena usapan. Jadi kalau kena usapan, semuanya kena usapan, nggak cukup cuma begini aja, nggak boleh. Tapi harus semuanya. Pernah saya sampaikan mungkin semuanya kalau kita mau ikut sunnah karena mengikuti atau karena ada yang mewajibkan semuanya dibasuh, maka bagusnya kita ikut sunnah. Bagusnya kita ikut itu sunnahnya, mengusap semua kepala. Begini jadi mengusap semua kepala itu. Mengusap semua kepala itu tangan kita dalam keadaan basah. Jadi nggak perlu diguyur. Nah, ini di sini seperti ini. Ini balikin lagi. Gitu, satu. Nanti basah lagi. Nah, kita ini balikin lagi 2 3 pakai air baru 3. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya saat kita mengusap kepala, mengusap sebagian kepala, sunnahnya jangan sebagian tapi seluruhnya dengan cara seperti tadi. Itu afdolnya seperti itu. Inilah wudu Imam Malik. Wudu Imam Malik fardunya mengusap semua kepala, bukan sebagian. Kalau wudu kita, wudu Imam Syafi'i ini sebagian. Cukup begini aja cukup. Sah. Dari sini, saudara, ada sebagian kasus
Ada orang wudunya Imam Syafi'i, ya batalnya harus Imam Syafi'i. Wudunya Imam Malik boleh, batalnya Imam Malik. Jadi harus satu paket, harus satu kesatuan. Nggak boleh orang wudunya wudu cara Imam Syafi'i tapi nggak ngikut batal Imam Syafi'i, nggak boleh. Emang batal Imam Syafi'i sama Imam Malik beda Ustaz? Beda. Imam Syafi'i bilang bahwa bersentuhan laki-laki perempuan bukan mahram tanpa penghalang batal menurut Imam Syafi'i. Nah kita yang wudunya Imam Syafi'i, maka sentuhannya Bu RW sama Pak RW batal karena bukan mahram. Begitu juga sentuhannya Bang Fatur sama temennya yang perempuan tanpa penghalang batal. Kenapa? Karena kita Imam Syafi'i, wudunya Imam Syafi'i. Nggak bisa kita kemudian alasan, saya ikut Imam Malik. Orang katanya nggak batal kok persentuhan, kan nyentuh bukan mahram, nggak membatalkan wudu. Ente wudunya ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i, batalnya Imam Syafi'i. Kalau mau batalnya Imam Malik, wudunya harus Imam Malik. Sebagian ulama ini mengajarkan kita kalau kita lagi tawaf susah itu menghindari. Kadang-kadang nyenggol aja pasti. Nyenggol kalau lagi nyenggol yang Nigeria ya berasa. Kalau lagi nyenggol ada yang Uzbek cakep-cakep banget bang. Yang Uzbek atau yang dari ini ya pokoknya kalah dah orang Indonesia. Kesenggol nggak sengaja. Ya kesenggol nggak sengaja maka batal tetap. Nah caranya bagaimana supaya kita nggak batal? Wudunya pakai wudu Imam Malik, maka tidak batal bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, apalagi nggak sengaja kayak begitu, meskipun bukan mahram. Bagaimana wudunya Imam Malik? Salah satu caranya tadi wudunya Imam Malik ini harus diusap semua kepala, nggak boleh sebagian kepala. Satu lagi Imam Malik wudunya wajib digosok. Kalau Imam Syafi'i boleh, gini aja ada keran airnya deres. Nah kita alirin aja, atau ada kolam besar, kolah zaman dulu kita celupin gitu aja jadi kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik nggak boleh. Imam Malik harus digosok. Ini wudunya Imam Malik. Imam Malik mewajibkan gosok anggota badan, juga mewajibkan mengusap semua kepala, juga mewajibkan mualah atau mewajibkan sambung menyambung antara satu rukun dengan rukun lain. Sambung menyambung yang dimaksud di sini kalau kita udah selesai tangan maka langsung kepala. Udah selesai kepala langsung kaki. Gak boleh selesai tangan kita ngopi dulu, gak boleh. Emang Imam Syafi'i boleh? Boleh. Imam Syafi'i kita lagi wudu baru sampai tangan, kemudian ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol ya. Nah orang tamunya udah pulang, asal belum batal maka kita lanjutin langsung kepala boleh. Kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik nggak boleh, udah batal ulang dari awal. Jadi ada fardu mualah. Istilah mualah ini artinya nyambung terus atau berurutan. Sambung menyambung antara satu fardu dengan fardu berikutnya, nggak boleh terpisah. Ini kalau kita mau pakai Imam Malik batalnya, maka wudunya harus Imam Malik. Kalau kita biasanya wudunya Imam Syafi'i ya batal dan pokoknya harus ikut batal Imam Syafi'i. Nggak boleh kita talfik itu menggunakan dua mazhab di mana tidak satu paket, sehingga kedua imam itu semuanya mengingkari. Jadi kalau ditanya begini, bang, batal wudu ikut siapa bang? Ikut Imam Syafi'i. Batalnya ikut Imam Malik. Nah begitu sentuhan ya, itu dia sentuhan sama perempuan atau nggak sengaja kesenggol, nggak batal lah kata saya, nggak batal lah. Orang ada yang ngajarin saya, guru saya bilang nggak batal, kata guru saya. Misalnya ini bocah ngomong begitu, maka kalau bisa ngomong Imam Syafi'i bakal ngomong. Imam Syafi'i bakal mengingkari, lagu apa lu tong? Lu kan wudu ikut gua, batalnya harus ikut gua.
Nah kalau terus dia bilang enggak, saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut Imam Malik batalnya. Kata Imam Malik, kalau Imam Malik bisa ngomong, lagu apa lu tau? Ngapain batalnya ikutin gua padahal lu wudunya ikutin Syafi'i. Begitu. Jadi dua-duanya dia nggak diterima. Namanya talfik. Kalau kita mau pindah mazhab, ini diperbolehkan tapi harus satu paket. Itu yang namanya tidak talfik, sehingga sah benar-benar menurut satu imam. Kalau kita tadi kan enggak. Ini dua-duanya mengingkari. Imam Syafi'i mengingkari karena dia tidak ngikut batalnya Imam Syafi'i. Imam Malik juga mengingkari karena dia wudunya ikut Imam Syafi'i. Kenapa batalnya ngikutin Imam Malik? Kalau Imam Malik bilang, wudu kamu gak sempurna. Iya betul kata aku, persentuhan dua laki-laki perempuan tanpa penghalang, betul kata aku memang tidak batal. Tapi wudumu tidak sempurna, karena wudumu ngusap kepalanya cuma sebagian aja. Dua-duanya dia ditolak oleh Imam Syafi'i, ditolak oleh Imam Malik. Maka nggak boleh sembarangan pindah mazhab, harus benar-benar tahu satu paket dan kita ikut imam siapa. Jadi boleh nggak pindah mazhab? Boleh asal tahu ilmunya, asal tahu satu paket yang saya katakan itu tidak talfik. Yang tidak boleh itu talfik. Talfik itu pindah mazhab tidak satu paket sehingga ditolak oleh semua mazhab. Jadi yang satu ditolak, satu lagi juga menolak juga karena tidak satu paket dia menggunakan ibadah itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, fardunya wudu adalah membasuh dua kaki beserta mata kaki. Jadi dua kaki ini sama seperti dua tangan tadi, semua yang ada di bagian kaki, misalnya ada jari lebih atau ada daging tumbuh, semuanya wajib dibasuh juga sebagaimana tangan tadi. Dan harus dua mata kakinya ini harus terbasuh juga semuanya. Karenanya harus hati-hati tuh Bang. Jadi jangan ini banget, ngirit banget, lebihin sampai mata kaki lewat. Ya kira-kira mata kaki lewat 4 jari dah. Sampai betis sedikit. Mata kaki harus kena semua, lewatkan 4 jari. Ini supaya fardunya dapat semua, sempurna semua, sehingga wudu kita juga sempurna. Ini yang disebut dengan muhajjalin. Muhajjalin itu gelang. Muhajjalin itu cahaya terang yang ada di atas sikut dan di atas mata kaki. Rasulullah SAW menyebutkan, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah ghurratan muhajjalin. Umatku nanti dibangkitkan di hari kiamat ghurrah muhajjalin. Ghurrah itu ada cahaya di lingkar wajahnya. Tadi kita bahas dulu, ini lebihin sampai sini. Bagian muka jangan ngepas banget, bagian muka lebihin. Jadi sampai luar, sedikit luar bagian muka supaya terbasuh semua. Ini yang namanya ghurrah. Ghurrah ini cahaya. Cahaya yang ada di muka namanya ghurrah. Muhajjalin pakai gelang kaki dan gelang tangan. Gelangnya bukan gelang fisik, gelangnya bukan gelang emas, tapi gelangnya gelang cahaya. Cahaya yang ada di atas sikut, yang ada di atas mata kaki. Ini umatku, kata Rasulullah, dikumpulkan dalam keadaan ghurrah, bercahaya mukanya muhajjalin, pakai gelang di tangan dan juga di kakinya. Itu gelang dari mana? Dari bekas air wudu. Air wudu yang kita gunakan buat sholat atau kita gunakan buat baca Al-Quran, kalau kita lebihkan sampai benar-benar sempurna, maka nanti di sini bekasnya akan jadi cahaya nanti di hari kiamat. Begitu juga basuh tangan, kita lebihkan sampai atas sikut, maka nanti di sini akan jadi muhajjalin, akan jadi tahjil atau akan jadi gelang-gelang yang bercahaya. Demikian juga kaki kita lebihkan sampai atas mata kaki, maka nanti kita dibangkitkan dalam keadaan ada bekas atau asar dari wudu. Asarnya wudu kelihatan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dikenal oleh Rasulullah. Dan malaikat juga tahu. Malaikat tahu, oh ini orang wudu sebelah sini pasti. Barisannya pasti barisan orang-orang selamat. Amin. Barisannya orang-orang yang nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, para alim, para syuhada. Amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Faslun an niyatu qasdu syai'i wallahu a'lam bishawab.